Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang BK, Bincang Kehidupan. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, Bapak Abdurrahman Tasrif. Beliau adalah salah satu kiai yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Beliau juga adalah salah satu pendiri Madrasah Aliyah Al Husna Darussalam. Betul, Pak ya? Betul. Izin, Pak, ini kami undang masuk ke dalam ruang BK itu untuk sharing-sharing tentang gimana dulu ceritanya berdiri MA Yogsda. Terus ya backgroundnya Pak Kiai kan juga salah satu santri dulunya. Iya. Jadi agar kedepannya siswa-siswi yang sekolah di madrasah ataupun santri-santri yang ada di luar sana mendapatkan motivasi dari Pak Kiai. Izin bertanya. Kalau boleh tahu Pak, sejak tahun berapa dulu Bapak berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu memang dari Jawa. Dari Jawa itu tahun 1989. 1989 Pak ya. Tahun 89. Di tahun 89 dari sudah tamat dari pesantren langsung kemari singgah ke rumahnya sebentar, paling nggak sampai setengah bulan. Waktu itu bulan puasa, langsung ke Riau. Di Riau ini itulah waktu itu masih belum maju seperti sekarang. Itu tahun 89. Saya pikir ini kayak seperti mau hijrah ke hutan gitu. Loh, mau hijrah ke hutan Pak ya ceritanya. Jadi udah sampai di Rimba Melintang waktu itu, nyebrang pakai kendaraannya pakai sungai, pakai boat lewat sungai, belum pakai darat, mau ke Tanah Merah ya, Tanah Merah. Jadi tahun 89 lah, mulai tahun itulah saya tinggal di Kepulauan Mukti Jaya. Dahulu di Kepulauan Mukti Jaya. Dahulu di Mukti Jaya. Ya, dari Mukti Jaya cuma 2 tahun, pindah ke Tanah Merah, ke Lenggale dulu. Memang kalau secara pribadi banyak riwayat hidupnya, ya, termasuk hijrah juga. Nah, itulah kalau untuk mulai domisili ya jelas tahun 89 bulan Mei. Ya, bulan Mei ya tinggal di Rokan Hilir. Berarti dulu belum Rokan Hilir namanya. Dulu masih Bengkalis. Dulu masih Bengkalis Pak Kiai. Masih Bengkalis. Ya. Rokan Hilir kan tahun 99. Oke, tahun 99. 99 berdiri atau hari jadi Rokan. Terus sampai sekarang. Sekarang belum pernah hijrah keluar Rokan Hilir. Masih sekitaran Rokan Hilir aja. Pindah itu masih di sekitaran Rokan Hilir. Masih di Rokan Hilir. Nah, itulah ceritanya. Dan dari tahun 89 sampai sekarang dulu masih lajang. Tahun 89 itu masih lajang Pak. Masih lajang. Tahun 99 masih lajang. Terus awal tahun 90 itulah menikah. Sekarang sudah punya anak cucu. Jadi dari Jawa kemari itu tahun 1989 itu ya. Pak Kiai dulu awal kali nyantri itu di Jawa atau di Sumatera itu Pak Kiai? Oh, di Jawa. Di Jawa Pak Kiai ya? Saya asli orang Jawa. Ya, saya asli orang Indramayu. Ya, Indramayu. Nah, kemudian tahun 82 ya, tahun 82 setelah tamat dari SMP, kalau itu SMP Fatahillah ya,
saya pesantren di Cirebon. Pesantren di Cirebon dulu namanya Pondok Pesantren Rodotu Tolibin. Dahulu Ya, Rodotu namanya Tolibin. dia pondok besar di eh, Babakan Ciwaringin Cirebon. Dulu di Rodotu Tolibin, namanya pesantren Rodotu Tolibin, termasuk pondok besar. Nah, kemudian pada tahun 85, tahun 85 atau 80, ya, tahun 85, pindah pondok, ada di situ Kiai Asmawi namanya. Kiai Asmawi. Kiai Asmawi. Ya. Pindah ke pondok itu belum ada pondoknya. Dahulu. Belum ada pondoknya. Cuma karena saya dulu ngajinya sama Kiai Asmawi, dan Kiai Asmawi pun belum punya santri, belum punya pondok. Nah, jadi semenjak saya hijrah ke Kiai Asmawi, disitulah mendirikan pondok. Jadi ya termasuk Perintis ya, juga, termasuk Pak. perintis Pondok pondok pesantren. pesantren Az-Ziyadah. Az-Ziyadah. Ya. Itu letaknya di mana tuh Pak Kiai kalau boleh tahu? Di desa Babakan, namanya Babakan Lor. Babakan Lor. Itu Babakan sebelah utara. Di desa Babakan itu ada dua. Ada Babakan Lor, ada Babakan Idul, ada Babakan Utara, Babakan Selatan. Nah, saya di Babakan Utara. Pas ya paling ujung utara lagi. Nah, di situ ada rumah ya Kiai Asmawi. Nah, mulai situlah ya. Maka kalau saya dibilang perintis santri-santri pertama di Pondok Pesantren Az-Ziyadah, ya memang saya. Saya dan kawan-kawan santri hanya beberapa orang. Pada waktu itu keadaan Pondok Pesantren Kiai Asmawi yang Bapak cerita hijrah dari pondok yang pertama terus ke pondok yang kedua, itu apakah memang pertama kali ngaji itu memang ada asramanya, ada lokalnya, atau memang mondok sama salah satu kiai dalam keadaan pondok itu belum ada bangunan sama sekali, Pak Kiai? Waktu itu belum ada bangunan sama sekali. Belum ada, Pak Kiai, ya? Jadi waktu saya mondok, waktu itu Kiai Asmawi ngajar ngajinya di rumah aja. Di rumah ada ruang tamu. Di situlah. Ya. Karena termasuk abang saya juga dulu waktu membawa saya ke pondok. Nah, di situlah ngajinya pokoknya nggak punya pondok. Dan saya beserta kawan-kawan saya yang dari kampung saya dari Tegal Bedung namanya, Indramayu, ya, karena ada waktu di Rodotu Tolibin itu satu kamar, ya, jadi saya ingin pindah. Di situ sebenarnya di ruang dapur. Nah, kebetulan orang tua kiai saya atau mertua kiai saya itu jualan di pasar pondok. Ada namanya pasar ya, ya macam pekan gitu, pasar pondok. Ya, jualan situ. Itu di dapurnya ada satu ruangan yang kosong. Udahlah nempati di situ aja. Kira-kira itu ruangannya ukuran berapa itu, Pak Kiai? Ukuran ya sebesar inilah. Sebesar ruangan kita ini separuhnya. Separuh ruangan kita. Awal kali mondok itu berapa jumlah santrinya selain Pak Kiai itu kalau boleh tahu? Kan ya, ada Pak Kiai. Kalau pertama waktu itu ya pertama jelas dari santri-santri yang dari kampung saya dulu kan ada 10 orang, sekitar ada 10 orang lah. Gitu. Jadi itulah setelah itu pondok itu oleh orang tuanya udahlah ini yang rumah dapur ini biarlah dijadikan pondok aja. Itu sampai sekarang. Jadi yang buat pondok itu siapa? Ya kami santri termasuk orang tua santri. Itu yang bikin pondok. Waktu itu. Itu pada zaman Pak Kiai Mondok yang buat asrama juga santri. Iya. Itu maksudnya gini Pak Kiai. Itu apa namanya kalau kerjanya digaji atau hikmat itu Pak Kiai? Oh, kalau santri nggak ada. Nggak ada minta bayaran. Betul-betul hikmah. Betul-betul hikmah. Nah, kalau santri minta bayaran, itu santri apa?
Emang betul-betul khidmah di pondok. Ya, suruh buat batu bata. Batu bata yang bikin santri sendiri. Santrinya yang Itu buat, santri yang buat. santrinya yang nyemen dindingnya. Satrianya nyemen dindingnya. Ya. Nah, kecuali yang berat-berat, itulah terpaksa gotong royong wali santri. Nah, wali santri dari terutama dari kampung saya, alhamdulillah waktu itu kan, ah, jadi, pokoknya semuanya santri, nggak ada bantuan dari siapa-siapa. Ya, ah, kecuali ya akhir-akhir ini kan, dulu belum ada pondok putra putri, pondok putri belum ada. Dahulu. Dahulu belum ada. Dan kiai pun ya memang nggak Nggak. mau punya pondok putri. Ya, cuma karena ada usulan dari masyarakat. Oke. Pas pula masalah itu ya teman dekatnya kiai saya, Kiai Asmawi, dibuat pondok diusulkan. Ya udah, kalau mau pondok putri ya buatlah sendiri gitu. Buatlah Ya, sendiri. yang buat orang yang usulkan. Yang buat Dan orang yang iya, mengusulkan. yang dananya segala macamnya. Jadi Pak Pia ini terima bersih sampai sekarang. Yang dibuat di rumah dia, di tingkat kan, tingkat pondok santri, pondok putri itu tingkat apa? Itu kalau pondok laki-laki dulu belum tingkat, sekarang Masih sudah lantai satu dulu. dulu masih lantai satu. Oke. Alhamdulillah sekarang ya banyak alumni-alumni dari Riau ya yang alumni yang dari Aziada, alhamdulillah. Itu dari Jawa ke Rohil. Iya. Setelah mondok berapa lama terus di Rohil, katanya informasi yang saya dapatkan dulu pernah buka pondok pertama kali hijrah ke Rohil tuh Pak. Boleh nggak diceritakan Pak ceritanya itu? Oh betul. Nah, tapi ini Sambil minum ya minum Pak, dulu sambil ya. minum. Monggo, monggo, monggo. Bismillah. Ya benar. Jadi dulu waktu saya mau berangkat hijrah ke Rio, itu kawan-kawan itu kan ya apa bilangnya, Man, kamu kalau mau ke Rio disurvei dulu, jangan langsung hijrah. Iya kalau kamu betah, nanti kamu balik lagi kan. Itu. Jadi saya bilang pada kawan-kawan saya, ya, hidup ini sekali, ya, hidup ini sekali. Ya, pokoknya saya niatkan betah nggak betah, saya niat hijrah ke Rio. Ya, pokoknya hijrah. Eh, ya saya bawai semua apa yang yang saya punya. Yang saya punya nggak punya apa-apa, yang punya ada buku-buku, kitab, itulah yang Itu bawa. dibawa. Itu untuk modal pertama kali hijrah Itu. dari Jawa Ya, ke saya Sumatera. waktu itu nggak bawa ijazah, saya ya itulah. Nggak mungkin pikirannya pikiran orang dulu. Oke. Ya, eh, jadi istilahnya saya dada rawak, apa artinya dada rawak? Percaya diri atau gimana? Iya apa ya, udahlah pokoknya Pasrah. kalau memang ilmu saya manfaat ya Oh. manfaat di Rio, kalau saya apa namanya tidak dipakai masyarakat ya tengok aja ya, yang penting saya niatnya niat untuk berhijrah, dan hijrahnya ini saya niatkan untuk berdakwah. Iya. Gitu aja. Jadi mungkin ada nggak pesan untuk santri-santri di zaman sekarang? Mungkin kan santri zaman sekarang ini Pak Kiai, mereka keinginan mondoknya, terus biasanya didorong sama orang tua. Terus biasanya udah di pondok pun keinginan sendiri bisa hilang, keinginan niat yang awalnya tadi ingin mondok. Itu gimana solusinya Pak Kiai untuk santri-santri yang nantinya bakal melihat pembicaraan Pak Kiai dengan saya di ruang BK ini? Ya, jadi gini, jadi memang pertama itu niat dari diri kita, Niat dari diri ya kita. diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita niatnya niat untuk mondok memang kuat, niat mondok kuat, kemudian didukung oleh orang tua, ya, itu pun orang tua mendukung itu bukan sekedar mendukung dari segi materinya aja, bukan. Kadang ini
Banyak orang tua yang penting masalah biaya, masalah itu, masalah materi orang tua. Ya, karena memang betul kan bahwa yang namanya guru itu kan eh, bapaknya jiwa kita, Guru. yang mendidik jiwa, yang mengurusi jiwa kita sehingga kita bisa jadi berkembang itu karena guru, karena ustadz. Nah, sementara orang tua kita hanya abul jasad, ya, yang membimbing jasad kita, ya, yang ngasih jajan, ngasih makan, dan biaya-biaya yang sifatnya materi itu orang tua. Nah, jadi kadang-kadang dukungan orang tua itu hanya sebatas materi. Ya, sebenarnya dukungannya itu yang lebih penting, jauh lebih penting lagi motivasi. Motivasi dari orang tua untuk anak kita supaya ya kadang-kadang niat kita mau pesantren ini kadang bisa bisa terputus di tengah jalan. Ya. Maka sebabnya memang apa? Sekarang santri banyak 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 apa namanya eh, nggak betah. Misalnya kan ada santri nggak betah. Dulu semangat kali dia mondok, ya, tapi maaf kok akhirnya dia mundur, dia pulang kampung. Nah, ini bisa jadi kadang niat anak yang baik itu dukungan yang dari orang tua berupa motivasi itu kurang. Jadi malah kalau anaknya pulang, ya udah kalau kamu pulang ya pulang aja kan. Nah ini udah, ya memang sedang ditunggu-tunggu anak kan gitu. Iya. Nah, padahal nggak begitu. Kalau memang orang tuanya mendukung, nggak seperti itu. Dikasih motivasi, dikasih nasihat. Nah, kenapa kau pulang? Bila perlu dikasih agak ditekan dulu kan. Biar biar tahan mentalnya, Pak. Biar tahan mental dia. Kenapa kau pulang? Ya. Dulu kan yang kamu mondok itu bukan 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 dorongan bapak, kan kamu sendiri. Ya. Di sini orang tua itu bisa menekan itu. Kecuali kalau waktu dia mondok itu memang dukungan atau dorongan orang tua, memang orang tua yang kuat misalnya, mungkin bisa jadi. Tapi ini pertama itulah maka dipegang niat pertama anak itu yang punya keinginan itu anak. Jadi terus itu dipupuk. Jadi kalaupun ada anak berubah dikasih motivasi lagi biar dikasih semangat motivasi lagi. Jadi yang biasa terjadi itu Pak Kiai ya, yang saya ketahui ini ada anaknya yang kuat niatnya, tapi orang tuanya itu tidak ada dukungan. Ada yang kuat dukungan dari orang tuanya, anaknya tidak ada niat. Berarti kedua-duanya itu harus balance ya Pak Kiai? Harus balance. Harus balance. Jelas. Jadi pada saat dulu Pak Kiai pertama kali membuka pondok pesantren yang ada di Rimba Melintang Pak Kiai ya. Pada tahun itu masih Bengkalis. Masih Bengkalis. Pada tahun itu masih Bengkalis. Itu apakah ada pesantren-pesantren lain yang ada di Rimba Melintang nih Pak Kiai? Nah, jadi ya waktu itu yang di Tanah Merah ini di Desa Lenggadi Hulu, Kecamatan Limam Bintang, Kabupaten Bengkalis waktu itu ya. Tapi waktu itu pun belum Kecamatan Limam Bintang, masih Kecamatan Bangko. Dahulu? Iya, masih Kecamatan Bangko. Kemudian jadi kantor perwakilan Kecamatan Limam Bintang, ini masih Bangko. Terus akhirnya jadi Kecamatan sendiri. Ya sebut aja di Kecamatan Limam Bintang. Ya. Memang waktu itu belum ada. Belum ada? Iya, tahun 89 kan berdiri. Saya waktu itu di MTS dulu. Pertama di MTS dulu? Di MTS dulu. Ya, saya diminta di MTS. Dan saya pun nggak terbayangkan kalau saya ini bakal ngajar di sekolah formal. Ya, saya sebut saja lah. Ya, MTS, Alia, ini kan sekolah formal kan. Gitu. Iya, iya. Ya, saya pikir Rio ini paling nanti cari masjid atau musola yang sudah rusak gitu kan. Artinya masjid yang musola yang mogok-mogok gitu. Biarlah aku jadi imamnya gitu. Waktu itu nggak terpikir bakal ngajar di sekolah formal seperti ini. Niat awalnya malah ingin menghidupkan salah satu masjid atau musola yang sudah mati gitu ya. Ada masjid yang kiranya nggak pernah terpakai. Masjid yang nggak pernah nggak dipakai atau ada masjid tapi jamaahnya kurang. Paling itu yang saya cari, saya perhatikan. Niat awalnya Pak Gaya. Niat awalnya begitu. Tahu-tahu
diminta untuk ngajar di satu yayasan. Itulah dulu di Yanuri, Pertama di Yanuri. Yanuri, ya Yayasan Nurul Insan kan itu. Jadi saya bilang di ujian di tempat. Nah, jadi waktu itu saya di MTS untuk menambah ilmu agama kan gitu. Ya memang di MTS pun ada ilmu agama, ada pelajaran fikih, pelajaran bahasa, pelajaran SKI, Quran hadis. Jadi saya buat ya, tentunya bersama pengurus Yayasan Januri waktu itu kan buat pondok-pondokan. Jadi yang laki-laki di pondok kalau malam tidurnya di musola, Ya. kalau perempuan itulah yang dibuat oleh pengurus yayasan itu untuk pondok. Jadi di Sambi Mondo ada sekolah formalnya juga, Pak ya? Ya itulah MTS. MTS. Ya di samping waktu itu kan di samping sekolah formal untuk tambahan ilmu agama untuk apa namanya untuk pemantapannya itulah ada tambahan di pondok. Ya waktu itu memang belum banyak sih santrinya. Ya, santrinya. Ya, tapi alhamdulillah ya sampai sekarang ya berkembang juga. Jadi tadi kan saya pertama kali present bicara tentang Bapak juga salah satu pendiri Madrasah Aliyah Al-Sunnah Darussalam. Itu saat itu kan mendirikannya bareng dengan termasuk sahabat, udah seperti saudara Pak ya, Bapak Al-Kafi Sutikno. Jadi ada nggak cerita menarik saat itu Pak? Saat pertama kali Bapak dulu bareng-bareng mendirikan Madrasah Aliyah Al-Sunnah Darussalam. Wah ada tentunya. Memang sebenarnya ya dulu saya pernah di MTS, kemudian ya karena ya apa namanya seiring dengan perjalanan romantika kehidupan lah gitu kan. Nah, tapi itu tadi saya ada satu masih ingat ya pesan dari kiai saya, itulah guru saya Kiai Asmawi. Ya orang mau besar itu harus dari kecil dulu kan. Orang mau punya usaha besar itu dari kecil dulu. Terkabul waktu kadang kalau teringat ya ini termasuk unik juga ya. Waktu peresmian MA Yauzda itu ini sudah pondasi tapi belum berdiri. Udah Jadi Madrasah Aliyah Al-Sunnah Darussalam diresmikan, udah ada pondasi tapi sekolahnya belum berdiri. Baru ada papan. Jadi nerima siswa itu belum ada lokalnya, belum ada gedungnya. Nah, itulah uniknya Aliyah. Coba bayangkan. Nerima siswa belum ada gedungnya, belum ada lokal. Itu belajarnya di mana, Pak? Belajarnya? Itu kan baru. Baru, ya betul. Udah penerimaan siswa-siswi. Iya, udah ada. Siswanya ada sekian. Nah, itu apa bangunnya itu sambil peresmian itu berjalan sambil bangun. Ya, pokoknya entahlah karena nggak terpikirkan dulu kok bisa gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Ya waktu itu saya dengar alumni yang sekarang kepala sekolah Pak Mubadi cerita juga dulu ya atap masih atap ilalang. Iya memang betul. Memang betul Pak ya. Atap ilalang. Ya, kemudian atap ilalang dan kemudian berikutnya ada donatur, ada masyarakat yang di sini yang tokoh-tokoh masyarakat. Nah, barulah dapat SEM itu kalau nggak salah satu lokal, kalau nggak salah lokal yang sebelah itu ya. Sebelah. Itu lokal sebelah itu bantuan dari Pak Haji Adnan T yang dulu waktu itu kepala desa. Nah, sekarang beliau masih sehat. Jadi kan dari cerita Bapak nih, zaman dulu sama zaman sekarang, itu setelah ada beberapa pengamatan dari saya, ada sedikit yang saya herankan tuh Pak. Mengapa anak-anak zaman sekarang minatnya untuk sekolah yang sifatnya berbasis keagamaan itu berkurang? Itu kenapa itu Pak biasanya? Ini Pak, ya. Jadi ya bisa jadi ini ya pengaruh pergaulan
atau kondisi zaman sekarang ya. Kadang bisa jadi ini anak ini ya, mengapa minat anak ini kurang, dia sekolah ke sekolah-sekolah agama, apalagi pesantren misalnya. Iya. Kan itu. Ya, ke sekolah agama itu entah MTS atau MI, MTS Aliyah ya, atau MDA misalnya. Nah, itu kurang. Ya sebenarnya ini diawali dari orang tua kita juga. Ya. Nah, jadi dari para orang tua. Jadi para orang tua ya pertama itu ya dalam kehidupan keluarga, kehidupan keluarga. Kalau memang orang tua itu betul-betul membimbing anaknya, ya, selalu memperhatikan anaknya dari apalagi sekarang kan dari PAUD ya. Iya. Dulu belum ada PAUD, bahkan belum ada TK dulu orang langsung masuk SD. Sekarang ini dari PAUD, dari TK sampai seterusnya. Nah itu kalau memang orang tua itu jeli ya. Tapi waktu itu ya. Waktu itu jadi sepertinya apa? Orang tua itu latah ya, latah. Kebanyakan anak ke sekolah umum. Udah sekolah umum aja. Nah, ternyata begitulah keadaan yang di sekolah umum misalnya kan. Nah, terus pada akhirnya sekarang masyarakat juga banyak sadar. Banyak sadar. Maka sekarang ya ke sekolah agama pun banyak yang mereka masukkan, yang mereka arahkan ke sekolah agama. Kemudian termasuk juga pesantren. Iya. Nah, tadi belum saya jawab. Ya, waktu itu pesantren yang saya buat masih sifatnya lokal. Mungkin kalau waktu itu sekaligus, kalau waktu itu pesantren itu cuma sekedar apa aja ya, sifatnya hanya di lingkungan yayasan, ya, belum memasyarakat kayak sekarang, ya. Cuma waktu itu saya kan sering diundang ceramah, Iya. saya bawa, ya di pesantren sekarang, di Tanah Merah sudah ada pondok pesantren, terus saya ke Sungai Sialam, ke Teluk Bano, ke Rimba Blinta, ke Jumrah, itu saya promosikan. Jadi saat itu media belum ada. Belum ada. Terus apalagi spanduk-spanduk kayak seperti belum Pak ada. Roop buat itu belum ada, Pak ya? Belum ada, sekarang belum ada Sony Grafika 6 ini belum ada. Belum ada. 6 pun belum lahir. 6 bahkan belum lahir. Iya, belum ada. Belum ada. Jadi itu aja lah publikasinya. Publikasinya melalui dakwah. Kesempatan ada diundang orang, saya nggak malu-malu orang itu agama kan, bukan untuk kepentingan saya. Iya. Tapi alhamdulillah, ya banyak hikmahnya. Saat dulu dari Sungai Sialang banyak, dari Teluk Bano banyak dulu. Itu barokah dari dakwah Pak Kiai itu. Ya pokoknya saya rasakan lah gitu. Iya. Saya rasakan. Setiap saya dakwah tetap saya sampaikan gitu. Ya, kalau mendakwahkan untuk agama kan sama. Iya. Alurnya alur dakwah. Ya, bukan saya seperti iklan aja, bukan. Kalau iklan itu positif untuk kemanfaatan kemaslahatan nggak apa-apa, bukan untuk bisnis. Kan itu. Itu waktu itu. Ya belum ada. Kalau sekarang kan belum ada pesantren Al-Musinin, BHD, itu dibakar siapa? Belum ada. Waktu itu belum ada pesantren. Ya, sekarang udah menjamur pesantren karena udah ada apa di atasnya, di pusatnya. Mereka berebut. Yang bukan backgroundnya pesantren bikin pesantren supaya dapat. Entahlah dapat. Jadi bisa dikatakan Pak Kiai Abdurrahman Tasrif ini adalah salah satu pelopor juga, Pak ya. Maksudnya dari cerita Pak Kiai tadi, dulu belum ada BHD, belum ada pondok-pondok pesantren yang dibagian api-api. Berarti dulu apa nama pondok itu, Pak? Ya, ikuti yayasan aja. Ngikuti yayasan. Sama dulu kan saya masih di MTS, Ya. masih di Nurul Insan, ya pondok Nurul Insan. Ya Husda kan belum lahir juga, Pak. Iya. Itu santri pertamanya kalau boleh dipublikasi, Pak, boleh diceritakan, Pak? Santri pertamanya ada berapa orang? Terus kalau masih ingat siapa-siapa aja orangnya? Santri pertama ya, kalau
angkatan pertama. Nah, itu seperti Ustadz Rindo, nah, itu Mufarindo, terus eh, Salimin, nah, itu mondok juga di sini, termasuk eh, putranya kepala desa dulu Pak Haji Arnate, Haji Nurdin. Haji Nurdin. Haji Nurdin kalau rajin ngajinya dulu. Santri Pak Kiai itu. Iya, Haji Nurdin termasuk Jepudin ST, ya putra kepala desa juga Pak Denang kan. Atau ngaji di sini. Ya, termasuk siapa itu si Kasmi, anaknya pendiri kita juga, almarhum Pak Suhud, Pak Haji Suhud. Ya, termasuk Pak Siha, ya, terus ada yang di Pekanbaru, siapa itu, siapa namanya Jana. Ya. Nah, berikutnya seperti Ustaz Suprizal, ya, dan sekarang menyusul, ya. Nah, dan sampai sekarang, alhamdulillah, itu waktu itu. Waktu itu. Ya. Jadi kan tadi udah Pak ceritakan cerita Bapak mendirikan Madrasah Ali Al-Husna Darussalam bareng dengan Bapak Al-Kafi. Kalau boleh tahu Pak, apa sih pembedanya sekolah madrasah dengan sekolah-sekolah lainnya itu? Itu jelas beda artinya. Maka di Indonesia ini kan ada, terutama dari Kemenang, ada Penman, ya, ada pendidikan madrasah kan gitu kan. Ya udah otomatis, ya. Madrasah ini termasuk, ya, madrasah pesantren, ya. Jadi pembedanya yaitu dari segi kurikulum, dari segi pembelajaran kan gitu kan. Nah, jelas kalau di madrasah ini, ya, menanamkan akidah, ya, menanamkan ilmu akidah, ilmu syariat, ya, dan waktu itu kami buat, ya, jadi supaya berjalan antara akidahnya dengan syariatnya, ya. Nah itu sampai saya buat di logo, ya, di logo Emaya Ustia pun ada ilmu dan amal. Sebenarnya kalau dibuat itu ilmu dan amal bersama-sama maksudnya itu. Jadi ilmu dan amal. Kalau logo menang kan ikhlas beramal kan. Ikhlas beramal. Nah, kalau ini ilmu dan amal, maksudnya ilmu dan amal itu bersama-sama gitu. Jadi di samping kita belajar ilmu juga langsung diamalkan, dipraktekkan gitu. Nah, maka santri itu dibawa untuk sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah 5 waktu. Nah, gitu. Terus di samping dengan praktekkan amalia-amalia yang lainnya. Ya. Jadi terkait dengan amal Pak ya. Setelah meninggal itu Pak Kiai, ada nggak amal yang nantinya itu dibawa sampai mati Pak? Jadi itulah termasuk pendidikan di madrasah. Ya. Sebenarnya pendidikan di madrasah itu yang utamanya, nah itu, karena ya jelas banyak apa ini, istilahnya banyak referensinya, banyak fondasinya. Ya, kalau dari Al-Quran udah jelas. Ya. Kalau dari Al-Quran itu jelas gini. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, itu dasar dari Al-Quran. Nah, kemudian kalau dari hadis Nabi jelas juga, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, cuma pada asalnya ini yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa gitu? Ilmu apa yang wajib dicari, yang wajib dituntut, yang wajib dicari itu ilmu apa? Nah di situ sebenarnya itu yang wajib ilmu syariat. Yang wajib itu ilmu syariat. Jadi ilmu agama lah. Iya. Kalau bisa sekarang itu ilmu agama. Nah, maka justru di madrasah inilah kan gitu. Ya, di madrasah inilah ya yang di situ ada ilmu agamanya, dan untuk supaya tidak buta kali hidup di dunia, maka juga ada ilmu pengetahuan umum, ilmu yang bermanfaat untuk di dunia. Ya, karena kata Rasulullah, ya,
Kata Rasulullah, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin senang, ingin bahagia hidup di dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Dan bahagia kedua-duanya ya harus dengan ilmu. Nah, jadi maka di madrasah ini kan berarti kan mencakup dua-duanya. Iya. Harapan kita ya siswa-siswa tamatan Dari madrasah MTS. aliyah, Oh. di sekolah-sekolah agama ya dia kalau dia terjun di masyarakat dia punya ada dua bekal ya, punya ilmu agama dan ada bekal ilmu umum. Iya. Dan ini kedua-duanya bermanfaat di dunia dan Itu bakal dibawa sampai mati, Pak. nah itu udah otomatis kalau nanti ilmu itu dimanfaatkan. Nah, ini ya kembali kepada ya apa yang dipesankan Rasulullah melalui hadisnya kan itu. Iya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min talatin. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Artinya terputuslah amalnya kalau sudah meninggal ya udah dia enggak punya amal lagi enggak. Ya, kecuali ada 3 perkara. Ya, illa min talatin. Pertama sedekatin jariyah. Pertama. Sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah ini yang sifatnya bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk umum. Termasuk orang-orang yang membangun madrasah aliyah al-Darussalam termasuk madrasah. Ya, membangun madrasah, kemudian berinfak untuk ya di madrasah, ya menempelkan sesak 2 sak semen untuk masjid, ya banyak untuk kemaslahatan umat dan termasuk juga misalnya ya secara umumnya kan membuat jalan segala macamnya ya, tapi jarang kalau secara pribadi ya kan gitu kan. Ya. Kalau infrastruktur itu sifatnya negara. ini jelas pribadi. Ya jelas sedekah jariyah. Ya jadi jariyah itu sifatnya mengalir. Mengalir itu manfaatnya walaupun orangnya sudah tiada, tapi tetap manfaatnya ini pahalanya kan tetap itu. Mengalir. Pahala itu mengalir kepada orang yang sudah tiada. Nah itu. Selagi bangunan itu masih dimanfaatkan, masih dipakai. Yang kedua, ilmin yutafa'u bih. Ya, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Artinya ilmu yang bermanfaat. Nah, ini maka dengan adanya sarana pendidikan, ini guru-guru berinvestasi. Ya, berinvestasi. Ya sebenarnya bukan berinvestasi untuk diri sendiri sebenarnya. Ya, walaupun nampaknya berinvestasi untuk umum, untuk anak-anak kita, termasuk untuk madrasah kan itu. Ya. Tapi pada hakikatnya guru itu berinvest untuk orang lain dan utamanya lagi untuk diri sendiri. Ya, karena kalau ilmunya itu dimanfaatkan oleh guru, oleh muridnya, ya muridnya dikembangkan lagi, disampaikan lagi itu kan dari guru. Iya betul. Maka itu tasalsul terus berantai-rantai, ya sambung menyambung, estafet. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bakal dapat kecipratan pahalanya. Iya. Dan yang ketiga, awaladin jadullah. Nah, inilah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Iya. Nah, jadi memang diharapkan siswa yang di madrasah aliyah, ya atau di pendidikan lembaga-lembaga pendidikan agama, ya itu sebenarnya ya tujuannya untuk mencetak anak soleh. Iya. Ya, anak soleh, anak yang benar-benar dia tahu hak. Ya, artinya tahu hak adami sama tahu hakullah. Itu yang intinya anak soleh gitu. Hakullah dipenuhi, hak adami dipenuhi. Ya, contoh pada hak adami kita berbuat baik pada orang tua itu hak adami. Ya, walaupun itu sebenarnya hak adami hakikatnya itu hakullah. Ya, karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah amanat dari Allah. Itu dalam surat Luqman kan ada di situ kan. Bersyukur kepada kepadaku dan kepada kedua orang tua. Kan itu kan perintah Allah. Maka durhaka kepada orang tua kan termasuk dosa besar. Betul. Nah, itu. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar.
karena ini memang benar-benar amanat Allah. Nah, Jadi untuk Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam sebenarnya kepada masyarakat atau yang orang tua memiliki anak yang sekolah sini itu sudah sebenarnya nggak usah diragukan lagi untuk tentang pendidikan keagamaannya Pak ya, karena langsung betul, betul. Pak Kiai Rohman yang memberi bimbingan kepada mereka, terus nggak mungkin kalau mereka tuh meleset nggak dikasih arahan ke jalan yang benar lagi Pak Kiai ya. Di Ausda ini termasuk unik. Uniknya apa? Saya bandingkan ke yayasan-yayasan yang lain. Iya. Ya, nggak ada ketua yayasan mengajar. Ketua yayasan mengajar, pengurus yayasan mengajar, nggak ada. Nah, di Madrasah Aliyah, alhamdulillah. Nah, jadi walaupun dia dia masih orang yayasan, tapi beliau juga tetap ngajar di madrasah ini. Ya, jadi artinya memang langsung gitu yang mendirikan yayasan, ya, ya, yang bersangkutan juga yang memberikan ilmu kepada Siswa-siswi. siswanya. Ya, ya mungkin karena ini masih apa ya, masih ada kemampuan. Mungkin kalau sudah nggak mampu ya mungkin ada regenerasi, ya mungkin diestafetkan pada anak-anak yang lain. Dia termasuk pada alumni. Ah, ini sekarang alhamdulillah alumni dari Yahusda, MA Yahusda, ya, dia ngajar sudah lama ngajar di madrasah, dan mungkin gilirannya sekarang jadi kepala. Itu bangga sekali. Iya. Ya, artinya mungkin kalau untuk ya memang dulu kami ini yang jadi kepala. Ya, Pak Kapi pernah jadi kepala, saya pernah jadi kepala, Alia, Pak Wahidin, Pak Nasuha, kan itu. Nah, jadi sekarang coba ada apa namanya, lembaran baru atau Iya. wajah baru di Madrasah Alia, kan gitu. Nah, itu. Tapi luar biasa Pak ya, maksudnya tidak ada rasa mengedepankan ego, karena masa murid jadi kepala sekolah gitu kan nggak ada sama Enggak. sekali. Di Madrasah Alia ini yang dikedepankan kebersamaan. Kebersamaan kekeluargaan Pak Kiai ya. Kebersamaan kekeluargaan. Ya, kebersamaan kekeluargaan dan tidak ada rasa apa namanya antara guru satu guru yang dengan yang lainnya ada timbul rasa cemburu sosial, nggak ada. Ya jujur di Madrasah Alia ini rata-rata guru-gurunya ini punya mobil semua. Rata-rata. Punya mobil semua, coba bisa dihitung. Ya, Pak Alkapi Sutikno punya mobil, Pak Haji Jiswandi dealer mobil, Pak Abdur Rauf Andalusi punya mobil, Pak Sapri, Bu Uwi, pokoknya merata punya mobil. Waktu itu saya kepala sekolah sendiri yang pakai sepeda ontel. Ya, tapi saya ya syukur alhamdulillah. Ya nggak ada rasa itu, amin. Jadi itu yang di Madrasah Aliyah ini kebersamaan. Sehingga sampai murid yang jadi kepala ya itu pun diangkat kita bersama. Luar biasa sekali Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam Pak. Terakhir nih Pak, pesan-pesan wejangan plus promosi tentang Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam. Kepada ini Madrasah Aliyah ya. Ya kalau sekarang saya kira masyarakat sudah tahu semua. Madrasah Aliyah ya kiprahnya memang dari pertama berdiri ya memang banyak lika-liku gitu kan. Kadang bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya grafiknya siswa itu naik turun itu biasa. Ya. Memang Madrasah Aliyah ini dari dulu ya walaupun katakanlah seperti gini-gini aja, tapi ya yang seperti ini memang dulu belum ada kan. Ini sudah dengan perkembangan zaman ya saya kok bisa
di Podcast kan. podcast seperti ini kan. Iya, Ini kan berarti satu peningkatan kan gitu kan. betul. Satu peningkatan yang luar biasa. Yang saya pun kadang nggak terpikir kok bisa seperti ini madrasah aliyah. Ah, Apalagi sudah ya udah ada YouTube-nya segala macamnya kan gitu. Iya. Nah, jadi ya sekarang udah tidak diragukan lagi madrasah aliyah ya. Yang alumni madrasah aliyah ini udah sebetulnya banyak yang jadi pegawai, yang jadi PNS, yang jadi konglomerat, yang jadi bisnismen, ekonom, udah banyak lah gitu kan. Ya, jadi nggak diragukan lagi. Ya, madrasah Ali ini bukan tidak resmi, bukan ilegal, sangat resmi. Ya, terdaftar di Kemendikbud, di Kementerian Agama, ya, bahkan sudah sampai ke pusat. Alhamdulillah, ya, madrasah aliyah. Ya, maka ya saya mengajak kepada ya, masyarakat pada umumnya, ya jangan ragu lagi untuk masuk madrasah aliyah. Apalagi di madrasah aliyah juga ada pesantren. Ada pesantren sekaligus Pak pesantrennya. kayak ya. Ya, ada pesantren. Ya, yang ini pesantren kami ini ada kerjasama dengan kan kami ini 2 yayasan nih. Iya Pak Kiai. Yanuri, Yayasan Nurul Insan dengan Iya. Yayasan Al Husna Darussalam atau Mm-mm. Yausda. Ya Yayasan Nurul Insan disingkat Yanuri, Yayasan Al Husna Darussalam disingkat Yausda. Kami untuk pesantren ada kerjasama. Makanya pesantrennya ya bukan nama pesantren Yahuda, bukan nama pesantren Yahunuri. Itu namanya pesantren apa namanya? Salafiyah Salafiyah Asafiyah. Asyafiyah. Ya. Jadi walaupun memang nampaknya modern, tapi tetap ada pengajian kitab kuningnya, ada bahkan di pesantren itu ada pramukanya. Ya pramukanya pramuka pondok, Nggih. pramuka pesantren. Ya. Jadi kalau kitab kuning dengan cara metode pengajian kayak di Jawa itu udah ya memang itu yang dipakai itulah cara salafiyah. Ya. Bukan salafin ya, salafiyah. Salafiyah. Nanti jangan salah paham. Jangan salah mengartikan Jangan antara salah salafi mengartikan. dengan salafiyah Ya. Pak ya. Salafiyah ya. Ya artinya mengikuti orang-orang salafi soleh yang dulu. Ya, kalau salafi itu sekarang ada satu aliran tersendiri kan? yang ada pakai celana cingkrang, itu ikutnya panjang, ya itu dengar saya gitu katanya Iya. itu orang salafi. Katanya Pak Ini Kiai. bukan salafiyah itu bukan itu, yang betul-betul ya santri ngaji pakai sarungan, biasa. Ya, kalau waktu di pondoknya gitu kan. Mm-mm. Jadi itu ya, pada masyarakat jangan ragu lagi. Ya, sekolahnya pagi dari jam 7 atau jam 7.30 di sekolah, pulang sekolah mulai jam 2 mulai kegiatan pondok. Ya, sampai jam 5 atau sampai jam setengah 5 lah. Ya. Habis itu istirahat, ya. Kemudian di pondok habis maghrib, sholat maghrib atau sebelum maghrib ada kegiatan seperti berzikir, baca Rotibul Rotibul Haddad. Haddad, dan sampai waktu isya. Ya. Dan itu pun sampai waktu isya masih ada kegiatan lagi pada hari-hari tertentu. Jadi kalau memang orang tua ingin nyaman, orang tua ingin aman, ya, artinya tidak memikirkan anak. Kalau di rumah nih kadang anak di kemana, pulang-pulang jam 12 malam, apalagi ada lagi anaknya yang udah terpengaruh dengan pergaulan bebas, ya. Orang tua bikin sakit, bikin khawatir pikiran. Ya udah masukkan ke pesantren, ya yang di sini di madrasah aliyah, ya kalau tingkat SLTP-nya di MTS, ya masukkan aja ke situ. Ya insya Allah, ya bapak bisa tidur, ibu-ibu bisa nyaman tidur dan nggak pikirkan lagi. Ya. Nah nanti kalau ada apa-apa ya paling nanti dari pengasuh pondok laporan. Tapi selama ini alhamdulillah anak baik-baik saja. Iya. Ya, cuma masalahnya itu tadi. Ya, kalau ada santri ya itu 1-2 lah santri yang nggak betah. Iya. Itu tadi faktornya mungkin orang tuanya ini. Ya, saya kadang orang tuanya santrinya pulang
ngomongnya gini oleh orang tuanya diokekan. Ya Iya. udahlah kalau kamu itu ini kurang dukungan juga namanya. Ya, kalau memang orang tuanya dukung, ya itu ditekan tadi karena yang mau pesantren itu bukan orang tua, kan kamu dulu yang mau mondok. Ya, sekolah MTS atau sekolah aliyah sambil pesantren di situ. Kok mengapa sekarang kok berubah? Itu ditekan. Nah, ini pengalaman pribadi saya lagi. Saya anaknya banyak, Bang Ferry. Ya, anaknya 8. Nah, anak saya sekolah di Jawa itu bukan keinginan saya, Tapi keinginan sendiri, Pak, ya? keinginan dia sendiri. Ya, tapi terakhir kadang orang tua kalah. Karena Artinya kalahnya gini. Ya, benar, serius kamu mau pesantren? bener. Benar, Pak. Ya, Pak, Bapak minta syarat. Apa syaratnya, Pak? Sebelum 3 tahun kamu jangan pulang. Siap, Pak? Siap, orang tuh. Siap. Sebelum 3 tahun anak itu pulang. Belum sampai 2 tahun orang tuanya udah kangen dulu. Itulah. Jadi Iya. saya ngetesnya gitu. Ya, tapi ada syarat. Ada syarat. Jadi ini artinya berarti kalau saya kalah kan, sebelum 3 tahun kamu jangan pulang. Nah, pas 2 tahun sebelum 2 tahun rindu banget ya Allah. Ya, jadi waktu itu belum ada HP Android, Bang Heri. Masih surat. tulalit. Tulalit. Apa? Pakai SMS. Ya, saya bilang sama anak, mau pulang nggak puasa ini? Sebenarnya belum waktunya pulang. Iya. Loh, tapi Pak belum 3 tahun kan? Anak itu jawab, tapi Pak belum 3 tahun. Ya udah, berarti anak ini benar-benar betah gitu. Ya, tapi terakhir pulang juga. Iya, tapi dari jawaban itu aja berarti keseriusan anak itu sudah terlihat, Pak, ya. Tapi alhamdulillah anak-anak yang bisa di Jawa tuh nggak ada yang ngeluh itu dan segala macam. Kalau sempat ngeluh gitu, ya itu tadi harus ditekan. Ya, paling ya dia nggak betah, ya tamatkan dulu sampai satu sekolah misalnya, tamatkan aliyah, jangan di tengah jalan kemudian pulang. Itu harus ditekan. Pokoknya harus tamat aliyah, harus tamat sekolahnya dulu. Gitu. Oke, Pak, mungkin bincang-bincang kehidupan kita di ruang BK ini sampai di sini saja. Jadi mungkin kedepannya apabila ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol bareng di sini lagi. Insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari tutur kata saya ada menyinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama, saya pun gitu juga. Mungkin dalam penyampaian saya, ya namanya bincang-bincang inilah. Bincang-bincang kehidupan di ruang BK, Pak Kiai. BK ini mungkin ada yang kurang kontrol, tapi memang itulah adanya. Itulah adanya tentang biografi saya, sejarah saya, riwayat hidup saya sampai sekarang di Madrasah Aliyah. Alhamdulillah masih apa namanya masih eksis ya, selagi saya masih mampu untuk berkhidmat di Madrasah Aliyah, ya saya curahkan pikiran saya untuk madrasah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Penutup, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Yahusda Studio